Kulo lek aja ngomong kudu nangis. Kan mbak belum kulo mesti go. Sampai ini daku. Ger aku kira menang gawe apa-apa sing menang sing gawe urip ger. Kira mung dadi yo lakon sing kudu aja gawe ditukon. Dia lakon ada ditukon terus dadi apa? Iman nggih. Sing ono malah dadi kita perlu melihat dari dari beberapa fakta-fakta yang ada di lapangan. Selama ini kita mendengar hanya melewat sebuah cerita, sebuah tayangan-tayangan sosialita dan bernamakan Calon Arang. Dilihat memiliki adalah situsnya Calon Arang atau memiliki ini. Langsung tukang sihir, tukang tenung, tukang santet. Nyun sewu, mohon maaf, perlu kita luruskan berita-berita itu. Sebenarnya itu adalah kita tahu negeri kita dijajah oleh siapa selama 3,5 abad, sehingga terjadi pembodohan-pembodohan yang notabene membuat anak butuh putra wayah ini malah katut-katutan. Getaran-getaran jiwa yang tidak bisa gak iso tak tahan, gak iso tak. Ya, tapi harus saya ungkapkan. Jadi memang ya Allah, alhamdulillah. Ya harus saya ungkapkan itulah kebenaran yang sangat suci. Gila ya kok mau fitnah. Itu yang mentok. Sepele kan. Aku rapatean. Saya bener rapatean terus ini kira. Halo para sahabat Gembala Geni Kediri dimanapun Anda berada, semoga semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan gitu. Halo para sahabat, sekarang kami ada di situsnya Calon Arang ya, yang ada di daerah Pagu, Kediri ya. Oke, tonton terus channel kami, kita akan masuk ya. Oke.
ngeten toh, ada sebuah kronik ya, itu ada kronik menyatakan bahwa ketika Pak Berlangga itu mempunyai proses dia sudah sepuh, badai Mas Anggra itu memberikan pernyataan keropaknya itu di Prancis bahwa di daerah dengan apa Combong, ini pun namanya kan saya kan Candrabaga nih namanya. Combong itu Candrabaga, Combongan, apa Cembogo, Cambaga, Cambangan. Ada bahasa kawinnya itu Candrabaga, bahasa Jawa kuno itu Cambangan apa ngoten kula kesupen. Kok daerah niku? Lah ini yang perlu saya tarik sisi meliknya daerah jenengan itu. Menarik itu nanti. Tambangan nih. Itu tambangan enek. Mboten dina tambangan. Napa? Emang ada tempat tambangan untuk nyebrang. Tambangan. Oh, tambangan itu anu, bang tambangan gitu. Celak kali berantas toh. Nah, niku mlebete iki. Gimana? Gendis. Wonosari Gendis. Dulu Gendis. Lah ini bener. Tempatnya ada di Gendis. Jadi waktu Pak Berlangga melakukan jadi ngeten yang kita tahu kan kisah legenda Mubaradang nggih Kendi ini ku legenda. Adirase napa ndak mau. Langke tunggang niku Mas. Jadi kalau kita mau cari fakta di daerah Gendis itulah surat itu ada prasasti Gendis memang itu. Karena memang yang barang itu nanti ditemukan harga kasus mana itu tapi kan bisa babatan loh, babatan. Jadi itu babatan kan babate toh. Lah Gendis niku kan prasasti nih. Kan babatan air dari Combong itu terus ngelar malih Wonosari Gendis gitu. Wonosari Gendis Wonosari. Nah, ini sinyal yang saya dapat itu kronik yang kita dari kronik Tawanarang lagi, serat Tawanarang bahwa di Gendis, Tombong itulah tempat proses ketika kalau itu proses pemecahan dua wilayah, jadinya Panjalu dan Jonggaluh. Ilah Jawa ketoprak jadi Jenggolo. Gitu, ini kalau gini Jonggaluh di Jawa jadi Jenggolo. Gitu. Wadiri jadi Kediri, di Joho. Paguhan jadi Pagu. Kambang sih jadi Kambangan ngoten niku lho. Enake. Lah nggih. Lho, Watangka dadi watan, dadi watanan ngoten niku. Wanuwapati dadi Waneng Paten. Wanua niku desa, wilayah yang terkecil dusun saiki namanya. Berarti Wanua Kepung, Wanua Keling, Wanua Pati, jadi Waneng Paten. Jadi jenengan itu patah hal-hal yang misteri. Oh, dari Tombong, Gendis itu nama kuno. Perlu PR jenengan ini. Kalau kayak PR. Waneng Paten itu Wanua Pati. Itu tempatnya cucunya Anjali. Cucunya Sri Mahapanji Garasaan. Bukan Engli Darmo. Engli Darmo bukan di situ. Engli Darmo sing ini Ki Kamal niku. Kamal niku. Itu tempat jane mboten kedatone Senes. Niku tempat damel apa tuh? Itu apa jenenge? Peristirahatan nggih, wisata untuk kita tuh keluargane nenang seneng-seneng lah, hiburan lah niku di Kamal. Oke, ketemu jenenge Tombong, Gendis, prasasnya di Gendis. Itu prasasti Sima memerdekakan Gendis sebagai daerah tidak kena pajak. Tapi ini prasasti ini dihilangkan oleh Kasparis, Kasparis, sehingga tidak dianggap. Padahal itu penting. Tahunnya waktu dipecahnya dijadikannya Jonggaluh sama Panjalu 1039. Tapi yang itu memang yang nomornya itu antara lagu Ageng.
Oh, itu sumpah tapi panjang. Persegi ngono. Niku napa? Boten saged dipinjam. Nanti dipinjam. Masih wonten. Tapi sekarang itu posisinya juga sakit. Itu PR. Jadi itu sing kula hilang tadi kata banyak karena begini sejak Erlangga memerintah Kauripan itu beliau sudah membuat 337 prasasti karena beliau raja yang sangat sosial, memberikan kebebasan tanah, pajak, sima, perdikan. Nah, itu loh. Kalau duwe anak wedok, anak era gelem rabi neh. Sanggrama Wijaya dia Tabana Tunggadewi Prasada Ingkara Widya Kalyana Sueca Ilajo jadi ketoprak Kili Suci ngono lho enake. Oh, ikatan nih. Itu kan nama BCK Kertarajasa Jawardana di Jayo Tunggadewa nama itu adalah Raden Wijaya. Dia Harsa Wijaya Mahaniti Narasingamurti itu nama menurut Kudadu. Menurut Prasasti Kudadu itu menurut serat Babat Jawa Joko Sesuro. Banyak yang kita itu katutan dongeng. Ada namanya Dewi Kili Suci ada sekarang ini. Kalau Mas Dewi Kili Suci Iya itu istilah Jawane. Sekar yo kembang tajin itu. Wah, lanang kok wedok duwe klitori, duwe peli terus terang mawon. Wah, rabi lah dia hemaprodi tok. Sekar tajine kembang, wong wedok iki kan kembang. Iya iku lho. Jadi kayak wandu malah. Asline wedok ayu, tapi yo sewu. Terus terang lah aku apa nek gak usah dijauh-tutupi bahasane ngono kuwi. Sekar taji iki ya kuwi. Kok ora sah disensor apa enake. Tak beri tanggung jawab. Itu taji iki jalu mosok duwe jalu pitik. Jangan ngene kuwi. Wong wedok iki ya do. Makane boten rapi. Asline ngoten. Tapi lek wong niku wadi mboten. Kok tanggung jawab itu budenya yang tanggung jawab. Budenya yang tanggung jawab. Karena budenya sudah mau menjamin nilai hak loh Beti dari setengah asem lho iki sampeyan barokah iki lho apa ya wis. Jadi nama aslinya itu Kalyana Sueca Mahatantri Prasada Tunggadewi Sanggrama Wijaya. Dawa nggih, sang dawane Kalyana Sueca disebut Kili Suci. Sueca itu adalah bening, Kalya itu adalah apa jenenge unggulan, ya. Adiana itu adalah menep. Seorang perempuan yang luar biasa cantiknya, batinnya itu tenang, menep, dan dia sangat suci hatinya. Makanya dia jadi pendito. Jadi biksuni. Nah, itu istilah dari Wengker. Nama istilah di Babat Wengker niku Muhammad Dewi Songgolangit. Nggih. Jadi niku babat. Jadi kisah babat namanya Songgolangit. Kalau dari kisah babat Kadiri Sekar Taji. Kalau dari nama Abiseka Sanggrama Maha Menteri I Kanuruhan Rakrian Mauli Kanuruhan Sanggrama Wijaya Kalyana Sueca Prasada Tunggadewa nama untuk Tunggadewi itu namanya dawa sih aneh-aneh aku lali aku sampai ra ono blas. Timbane dawa Kili Suci wis. Jadi kan Sekar Taji kan. Kalau Jawa gue penake Mas gitu. Ini ngoten. Biasa. Bagaimana kalau situs apa nih? Larang. Ini napa nggih? Napa asal mulane pripun terus memang niki tempat sebetulnya tempat napa lah? Yo. Barang matur nuwun saderengipun.
Ini wekdal sang dumugi memang niki wau kok wektale nggih pas. Terus ngeten perlu saya berikan sedikit gambaran ke teman-teman, rekan-rekan baik di sini dan di luar Kediri sebagainya, umumnya Indonesia. Ngeten kita perlu melihat dari beberapa fakta-fakta yang ada di lapangan. Selama ini kita mendengar hanya melewat sebuah cerita, sebuah tayangan-tayangan sosialita, dan bernamakan Talonarang. Dilihat memiliki adalah situsnya Talonarang atau memiliki niku. Daerah Gurah, Kecamatan Gurah nggih, kota desane Desa Sukorejo. Sakjane ini situs utama. Masih ada 4 wilayah dari seluruh beliau dan tempatnya Talonarang, Ibu Ratu Talonarang. Talonarang itu bukan sebuah legenda saja, tapi memang fakta. Kalau yang jelas nama Talonarang ada dalam sebuah nama serat, dinamakan Serat Talonarang. Itu memang ada, cuma mohon maaf dikenal beliau sebagai Nyai Walinateng Gurah. Itu nama-nama sesuai daerah Kediri. Sebenarnya ngeten, yang kita dengar sama di pasaran di luar itu adalah yang nyebut Talonarang langsung bahasa tukang sihir, tukang tenung, tukang santet. Nyun sewu, mohon maaf, perlu kita luruskan berita-berita itu. Sebenarnya itu adalah kita tahu negeri kita dijajah oleh siapa selama 3,5 abad, sehingga terjadi pembodohan-pembodohan yang notabene membuat anak putu putra wayah ini malah katut-katutan. Nggih Mas nggih. Makanya nyun sewu, ini perlu saya garis bawahi bahwa saatnya kita harus mencari kebenaran yang sebenarnya. Nanti data yang sebenarnya. Jangan kita hanya ikutan hanya dari jarine, dongenge, terus mitos dimitoskan. Boleh kita bercerita dalam arti mitos, dongeng, tapi perlu kita kasih batasan. Oh, ini cerita, ini dongeng. Selama kita mengetahui banyaknya situs, diketahui ada tempatnya seperti ini. Sebenarnya siapa beliau Talonarang di sini itu? Kalau kita melihat dari beberapa artefaknya bisa dicek. Apakah beliau itu dari beratan dan ada petaka itu? Apakah mungkin beliau seorang pengiwa bahasanya gitu? Kita orang Jawa. Yuk kita angkatlah negeri Jawa. Yuk kita tegakkan Jawanya. Kan nggih ngoten nggih. Jadi setunggal monggo kita kedah jujur ngelenggahne tanah Jawi, miturut rasane Jawi, jejeke Jawi, lampai Jawi. Kita sebagai generasi muda mari kita kembalikanlah Jawa pada duduk yang sebenarnya. Bukan karena katanya, bukan karena jarine. Nggih Mas nggih. Iki mungkin jenengan blok dari blok yang dibikin kok nasional. Sebenarnya Talonarang itu adalah ikon internasional. Di Thailand, di Myanmar itu jadi suatu kisah panji yang mahal harganya. Di Bali sendera tarinya itu tiketnya bisa 1 juta. Nama Talonarang tuh kalau dengar tek tuh suatu yang spektakuler. Sakral spektakuler. Kan teng Bali itu terkenalnya kan Talonarang di Bali. Dari Bali ya. Memang sebetulnya asli ini pun. Aten, saya ada datanya semua. Memang dari Bali atau memang aslinya di Kediri? Ya di Kediri. Orang Bali sendiri mencari leluhurnya di Jawa. Bali itu dulu belum punya agama. Saat abad ke-7 sampai baru abad 10 itu baru ditata oleh Dahyang Riangga Kuturan. Yang disebutkan karena saking fanatiknya sehingga dijodoh-jodohkan dengan Talonarang. Kuturan itu penengen, Talonarang pengiwa. Ini cerita perlu kita luruskan dulu. Banyak yang menjadi sebuah cerita lah. Distorsinya terlalu panjang. Sebenarnya siapa? Perlu saya jelaskan sedikit aja nggih. Beliau itu seorang Ratu Agung, beliau putri dari keturunan Pusendok.